Mengapa orang Yahudi dan bangsa Israel selalu menjadi target aniaya? Dari Fir'aun di Mesir, Babelonia, Romawi, Hitler, bahkan sampai hari ini di Timur Tengah. Sejarah terus berulang dengan kisah yang sama. Orang Yahudi dibenci, ditolak, dan diserang. Tetapi mengapa? Apakah karena politik, alasan rohani, atau mungkin karena Israel mewakili sesuatu yang dunia tidak mau terima? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Kisah ini bermula di dalam Alkitab. Bangsa Yahudi, yang dikenal juga sebagai bangsa Israel, pernah hidup sebagai budak di Mesir selama ratusan tahun. Di Mesir, mereka dipaksa bekerja keras dan diperlakukan seperti bukan manusia dan tidak memiliki kebebasan. Fir'aun, raja Mesir, mulai merasa takut karena jumlah orang Israel semakin banyak. Ia khawatir bangsa itu suatu hari akan menjadi kuat dan melawan Mesir. Fir'aun tidak melihat orang Israel sebagai berkat yang bisa membawa kebaikan. Fir'aun justru melihat mereka sebagai ancaman besar. Ketakutan itu membuat Fir'aun mengambil keputusan yang sangat kejam. Bayi-bayi laki-laki orang Israel dibunuh, keluarga-keluarga mereka dipisahkan, dan kehidupan mereka dipenuhi penderitaan. Inilah salah satu bentuk aniaya pertama yang dicatat dalam sejarah bangsa Israel. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Ia mengutus Musa, seorang pemimpin yang dipilihnya, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Melalui berbagai mujizat dan peristiwa besar lainnya, akhirnya orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Asumsi rasa takut terhadap bangsa Israel seringkali berubah menjadi kebencian dan aniaya. Sejak zaman Mesir kuno hingga berabad-abad setelahnya, pola ini terus berulang dalam berbagai bentuk. Kemudian, bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babelonia. Alkitab mencatat bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerbu Yerusalem. Dalam kitab 2 Raja-Raja 25, ayat 9 menuliskan bahwa bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo dibakar, tembok Yerusalem diruntuhkan, dan rumah-rumah penduduk juga dihancurkan. Orang-orang Yahudi kemudian dibawa ke pembuangan, seperti yang tercatat dalam 2 Tawarikh 36, ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebagian besar yang masih hidup dibawa ke Babel, menjadi budak bagi raja dan anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Bayangkan rasa sakit yang mereka alami, kota kudus Yerusalem yang mereka banggakan hancur, rumah Allah yang menjadi pusat iman mereka diratakan dengan tanah, dan mereka harus hidup di negeri asing sebagai budak. Pertanyaan besar muncul di sini. Mengapa Babel begitu ingin menghancurkan Israel? Apakah ini hanya soal politik? Atau ada alasan rohani yang lebih dalam? Kalau ini hanya soal politik, Babel bisa saja menjadikan Israel sebagai bangsa jajahan tanpa merusak bait suci. Tetapi yang mereka lakukan adalah menghancurkan pusat iman Israel, yaitu rumah Allah. Dalam Mazmur 74, ayat 7 bahkan mencatat peristiwa itu. Mereka membakar tempat kudusmu sampai rata dengan tanah. Artinya, serangan Babelonia bukan hanya menghancurkan kekuatan politik Israel, tetapi juga berusaha memutus hubungan Israel dengan Allah mereka. Seolah-olah, ada upaya Babelonia untuk menghapus Allah dari ingatan bangsa Israel dan dari sejarah mereka. Namun, Alkitab juga mencatat bahwa semua ini bukan sekadar tindakan Babelonia semata, melainkan juga penggenapan nubuat. Nabi Yeremia sudah menubuatkan hal ini dalam Yeremia 25, ayat 11, bahwa tanah Israel akan menjadi tandus, dan bangsa itu akan menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Di bawah kekuasaan Yunani, dan kemudian Romawi, penderitaan bangsa Yahudi tidak berhenti. Mereka dipaksa mengikuti budaya asing, bahkan dilarang menjalankan hukum Taurat. Pada tahun 70 Masehi,
Pasukan Romawi menyerbu Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci kedua. Tempat yang paling suci bagi orang Yahudi itu rata dengan tanah. Setelah itu, bangsa Yahudi mulai tersebar ke seluruh dunia, hidup tanpa tanah air, tanpa kota, dan tanpa rasa aman. Bayangkan, keadaan ini berlangsung hampir 2000 tahun lamanya. Banyak orang mengatakan bahwa serangan Romawi hanyalah soal politik, sekedar menumpas pemberontak oleh Kekaisaran Romawi. Namun lagi-lagi, ada pertanyaan yang lebih mendalam. Mengapa Romawi harus menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci? Mengapa tidak cukup hanya menaklukkan bangsa Israel saja, seperti yang mereka lakukan terhadap bangsa lain? Jawabannya, bisa jadi Romawi ingin menghapus Yerusalem, karena Yerusalem melambangkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Ketika orang Yahudi tersebar di Eropa, aniaya terhadap mereka tidak berhenti. Di Spanyol, pada tahun 1492, mereka dipaksa pindah agama atau diusir dari negeri itu. Di berbagai negara Eropa, fitnah kejam terus dilemparkan kepada mereka. Orang Yahudi dituduh meracuni sumur, menyebarkan wabah penyakit, bahkan menculik anak-anak Kristen. Padahal semua tuduhan itu tidak benar, hanya kebohongan. Tetapi kebohongan itu berulang kali berakhir dengan kekerasan dan pembantaian. Dan disinilah muncul pertanyaan yang kontroversial. Mengapa orang Yahudi selalu dijadikan kambing hitam atas setiap masalah masyarakat? Apakah karena banyak dari mereka berhasil dalam dunia perdagangan dan membuat orang lain iri? Atau karena mereka menolak meninggalkan iman mereka, meskipun ditekan dan dipaksa? Atau, apakah ada alasan yang lebih dalam lagi, bahwa dunia sebenarnya sedang menolak kenyataan bahwa Israel memiliki peran unik dalam rencana Allah bagi sejarah manusia? Lalu muncullah Hitler, 6 juta orang Yahudi menjadi korban. Ada yang dibantai di kamar gas, ada yang ditembak di hutan, ada yang dibiarkan mati kelaparan di kem-kem kerja paksa. Pertanyaannya, mengapa Nazi Jerman menargetkan orang Yahudi? Hitler sendiri pernah berkata, ia ingin menghapus Yahudi dari muka bumi. Ada pertanyaan yang penting direnungkan. Dari sekian banyak bangsa di dunia, mengapa hanya orang Yahudi yang dipilih menjadi target utama? Sebagian sejarawan menjelaskan alasan menindas Yahudi karena kebencian rasial. Ada juga yang mengatakan, ini soal politik dan kekuasaan. Tetapi ada pertanyaan bersifat provokatif. Bagaimana jika Holocaust bukan sekadar kejahatan manusia jahat, melainkan bagian dari peperangan rohani yang lebih besar? Perang yang ditujukan untuk melawan Israel, melawan bangsa yang sejak dahulu dipilih Allah untuk memegang janjinya. Pada tahun 1948, Israel lahir kembali sebagai sebuah negara setelah hampir 2000 tahun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, orang Yahudi memiliki tanah air mereka sendiri dan bisa kembali ke Yerusalem, kota suci yang selalu mereka rindukan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah kemerdekaan diproklamasikan, Israel langsung diserang oleh negara-negara tetangganya. Sejak hari pertama, bangsa ini harus berperang untuk sekedar bertahan hidup. Dan sampai hari ini, Israel terus menghadapi perang, serangan teror, dan kebencian yang seakan-akan tidak pernah berhenti. Sekarang mari kita pikirkan bersama, ketika banyak negara lain merdeka, dunia mudah menerimanya begitu saja. Tapi ketika Israel berdiri, justru muncul perdebatan besar. Bahkan hingga hari ini, masih banyak yang menyangkal bahwa Israel juga memiliki hak merdeka. Dan inilah bagian yang paling tidak masuk akal. Kalau dunia bisa menerima lebih dari 50 negara mayoritas Muslim, mengapa begitu sulit menerima satu negara kecil Yahudi? Dan mengapa Yerusalem terus-menerus diperdebatkan di PBB setiap tahunnya? Seakan-akan orang Yahudi tidak pernah punya sejarah di kota itu. Yerusalem selalu ada di pusat dari semua konflik. Bagi Israel, Yerusalem adalah ibu kota kekal mereka. Raja Daud pernah memerintah di sana lebih dari 3000 tahun lalu. Di kota itu juga bait suci dibangun. Bahkan Yesus sendiri pernah berjalan di jalan-jalan Yerusalem.
Namun, dunia masih bingung dan terus-menerus memperdebatkan, apakah Yerusalem benar-benar milik Israel? Pertanyaan ini memang provokatif, tapi harus kita tanyakan. Kalau Yerusalem bukan milik Israel, lalu milik siapa? Mengapa begitu banyak pemerintah dan penguasa ingin membagi Yerusalem? Mengapa kota ini terus diperdebatkan, sementara ibu kota negara lain tidak pernah dipermasalahkan? Apakah itu adil, ataukah sebenarnya cara-cara lain untuk terus-menerus menganiaya umat Israel di zaman modern ini? Jadi, mengapa orang Yahudi selalu dianiaya? Ada beberapa kemungkinan alasan. Pertama, iri hati. Banyak orang membenci Israel karena mereka tetap bertahan hidup, bahkan bisa pintar dan berhasil, meskipun berkali-kali dianiaya. Ketekunan dan keberhasilan mereka sering menimbulkan kecemburuan. Kedua, politik. Dalam sejarah, bangsa Yahudi sering dijadikan kambing hitam setiap kali ada masalah. Kalau ada krisis, wabah, atau kekacauan, mereka dijadikan sasaran tuduhan. Ketiga, agama. Orang Yahudi mengingatkan dunia bahwa ada satu Allah yang hidup, Allah yang membuat janji dan selalu menepatinya. Pesan ini sering berbenturan dengan kepercayaan atau kepentingan banyak pihak. Keempat, peperangan rohani. Mungkin ini alasan yang paling dalam. Keberadaan Israel sendiri adalah bukti nyata bahwa Allah setia pada janjinya. Selama Israel tetap ada, janji-janji Allah juga tetap nyata. Dan mungkin inilah kebenaran yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Inilah kenyataannya yang pahit. Aniaya terhadap Israel dan orang Yahudi bukan hanya sejarah, tetapi masih berlangsung sampai hari ini. Serangan ke sinagoga, kebencian di media sosial, boikot terhadap Israel, dan tentu saja perdebatan tanpa akhir mengenai Yerusalem. Namun, meskipun semua itu terjadi, Israel tetap bertahan sampai detik ini. Bangsa Yahudi tetap ada, dan Yerusalem masih berdiri. Menurut kalian, mengapa dunia sulit menerima keberadaan Israel, padahal negara lain bisa dengan mudah diakui? Tulis pendapatmu di kolom komentar.